Terus. Oke. Apa sayang kan? Boleh. Baik, untuk sekali ini. Nah, begitu Jo. Ketika itu Sebelumnya telon kamu. Oh nih anak-anak mau dibagi. Sekarang. Tunggu. Sebaik itu. Sebaik. Bye. Kuat ya. Ya, kita mulai. Selamat siang. Saya hormati Pak Dir Reskrimum Polda Sulawesi Utara, rekan-rekan penyidik, serta rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Di siang hari ini kita akan menyampaikan press conference terkait pengungkapan kasus perselingkuhan terhadap anak atau perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas. Yang kasus ini berdasarkan laporan polisi pada tanggal 22 Mei 2021 yang dilaporkan di SPKT Polda Sulawesi Utara. Adapun waktu kejadiannya kurang lebih antara tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2021. Kronologi singkatnya yang dapat saya sampaikan yaitu terkait dengan kejadian yang dialami oleh korban, yaitu pada tanggal 19 Mei 2021 kurang lebih jam 12
12.00 waktu Indonesia Tengah saat korban berada di SD negeri di Malalayang. Korban bertemu dengan salah satu terduga pelaku berinisial CH alias Chan. Pada saat itu korban diajak jalan-jalan oleh pelaku dengan menggunakan kendaraannya. Kemudian korban dan pelaku dibawa ke kebun yang berada di daerah Kalase, Malalayang. Ini merupakan TKP atau tempat kejadian perkara yang pertama. Di situ dilakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban. Kemudian korban dibawa ke terminal Malalayang, diturunkan kurang lebih sekitar pukul 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia Tengah. Di terminal korban bertemu dengan SE, ya, pelaku yang lain alias IP. Kemudian korban diajak oleh pelaku SE alias IP ini ke salah satu bekas bengkel masih di daerah sekitar Malalayang. 6 sore atau 18. Di tempat tersebut ada rekan-rekan pelaku juga, ya, teman-teman dari SG alias IP yang sedang mengkonsumsi miras. Dan korban juga diajak untuk mengkonsumsi miras hingga mabuk dan dilakukan persetubuhan serta pencabulan secara bergantian dari siang hari hingga pagi harinya. Jadi sampai ini hari sampai jam pagi hari. Ini merupakan TKP kedua. Kemudian keesokan harinya salah satu pelaku berinisial EP alias EPA ini mengajak korban ke rumah tantenya EP alias EPA yang menjadi nanti TKP ketiga. Di situ korban disuruh berganti baju, ganti pakaian, mandi, dan diberi makan. Setelah itu korban disuruh tidur dan diajak kembali oleh salah satu tersangka EP alias EPA ini untuk persetubuhan kembali, ya. Nah, kemudian setelah itu baru tersangka pulang dijemput oleh salah satu keluarganya, kurang lebih sudah sekitar jam 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian kronologi singkatnya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya sampaikan kepada Pak Dirkrimum kalau ada penambahan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan, kami sampaikan bahwa tadi Bapak Kabid Humas sudah menyampaikan kronologis kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan difabel. Laporan polisi kita terima pada tanggal 22 Mei 2021. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Jadi tim Resmob kita bagi melakukan penyelidikan dan mencari keterangan dan melakukan olah TKP di 3 TKP tersebut. Kemudian informasi kita dapat dari masyarakat pada tanggal 9 Juni 2021 adanya postingan dari salah satu pelaku di FB, yang mana postingan tersebut kelihatan ada korban dengan para pelaku di salah satu TKP meminum minuman keras dan sambil bermain judi. Dari hasil informasi tersebut, kita melakukan penangkapan kepada 7 pelaku di 3 tempat, yaitu di Malalayang, kemudian ada yang pelaku sudah keluar wilayah Manado, yaitu daerah Mingsel, kemudian ke Terenak. Setelah kita melakukan penangkapan di 3 TKP ini, para pelaku berusaha melarikan diri, sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur kepada 7 pelaku. Setelah ditangkap 7 pelaku, pelaku ke-8 mengetahui bahwa rekan-rekannya sudah ditangkap. Akhirnya pelaku ke-8 menyerahkan diri ke Polda Sulsel. Dan ke-8 pelaku
secara lengkap sudah kita lakukan. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku, yaitu pasal 81 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2006, saya ulangi, Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan dengan denda maksimal 5 miliar. Itu saja kronologis penangkapan yang kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Korban usia 15 tahun dan penyandang difabel. Pak, katakan ada itu bahwa ada 12 tersangka. Apakah itu atau cuma 8 ini aja Pak? 4 saksi atau seperti apa? Isu pertama berkembang seperti itu. Tapi setelah kita melakukan pemeriksaan kepada para pelaku dan melakukan penangkapan, konfrontir dengan para pelaku, dan diperlihatkan kepada korban bahwa pelakunya hanya 8 orang. Dan apabila nanti berkembang, kita akan melakukan penindakan lanjutan. Siap. Cukup. Cukup. Lengkap. Ada putih yang ditanya? Siap. Sip. Terima kasih ya. Ya. Sudah gambar. Ada pun vlog geng-geng dia. Telaga. Mati kamu ke mati. Lebih penyidik ini. Pernah satu ini, yang terakhir ini.